Pertama, yang menjadi latar belakang kami memilih topik ini adalah petani sering kesulitan menentukan dosis pupuk nitrogen yang tepat untuk tanaman mereka. Kemudian penggunaan pupuk yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, sementara kekurangan pupuk dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Sebenarnya banyak metode tradisional yang dapat digunakan untuk memantau status nitrogen tanaman, namun seringkali lambat, kurang akurat, dan tidak praktis, sehingga petani sulit untuk mengambil keputusan yang tepat terkait pemupukan. Oleh karena itu, sistem pemantauan nitrogen secara real-time sangat dibutuhkan untuk memastikan aplikasi pupuk N yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan tanaman. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung N, memanfaatkan ground level canopy sensor bernama GreenSeeker. GreenSeeker adalah alat sensor yang menangkap reflektansi cahaya dekat inframerah dan reflektansi cahaya tampak. Reflektansi cahaya tersebut kemudian digunakan untuk menghitung NDVI. NDVI adalah Normalized Difference Vegetation Index yang nilainya berkisar dari -1 hingga 1. Ketika nilainya -1, maka kebutuhan nitrogen akan semakin banyak. Sedangkan ketika mendekati +1, maka kebutuhan nitrogennya akan berkurang. Alat GreenSeeker merupakan suatu alat yang mampu mengetahui kondisi aktual dari tanaman menggunakan Normalized Difference Vegetation Index, yaitu bisa disingkat dengan NDVI. NDVI merupakan data pencitraan dari suatu vegetasi, yang mana data ini juga banyak digunakan untuk sensor-sensor lain untuk menghasilkan perhitungannya. Nah, pengembangan alat GreenSeeker mampu dilakukan dengan cara pengintegrasian dengan kuantifikasi nitrogen melalui cara yaitu chlorophylmeter. Chlorophylmeter sendiri memiliki dua pendekatan. Yang pertama yaitu transmittance based chlorophylmeter dan juga yang kedua adalah fluorescence based chlorophylmeter. Hasil dari integrasi ini mampu membawa efek yang signifikan. Kenapa? Karena hasil dari efisiensi nitrogen ini mampu membawa pada optimasi biaya pada bagian produksi dan perawatan lingkungan, terutama pada bagian produksi dan juga pada bagian perawatan lingkungan. Pada bagian produksi, salah satunya adalah contohnya yaitu pada perkebunan sawit. Pada perkebunan sawit, 40-60% biaya produksi itu digunakan untuk biaya pemupukan. Jika kita mampu mengefisiensi nitrogen pada proses ini, kita mampu memotong banyak biaya sehingga biaya tersebut dapat kita alih fungsikan untuk keperluan lain. Lalu, pada perawatan lingkungan, yaitu pada pengelolaan limbah air limpasan pertanian, efisiensi nitrogen mampu mengurangi penggunaan energi sebanyak 25% dan juga mengurangi pembuangan NH4+ sebanyak 22%. Pun begitu, masih ada cara-cara lain yang dapat kita jadikan contoh dan juga dapat diintegrasikan pada sistem GreenSeeker ini yang akan dijelaskan selanjutnya. Terdapat beberapa teknologi untuk mendiagnosis kandungan nitrogen pada daun. Terdapat teknologi yang sifatnya konvensional atau tradisional dan juga teknologi yang sudah modern. Pada teknologi konvensional terdapat metode Pejerdal atau spektroskopi. Keunggulannya adalah non-destruktif, harga yang terjangkau dan mudah digunakan. Namun kekurangannya adalah waktu yang lama dan data hanya spesifik pada titik tertentu. Untuk teknologi yang lebih canggih terdapat teknologi dengan LCC, sensor daun, sensor kanopi, drone, GIS, dan pemodelan DSSAT. Dan masing-masing teknologi ini memiliki keunggulannya masing-masing. Pada metode LCC, keunggulannya adalah harga yang murah dan mudah digunakan, namun masih subjektif dan cakupan yang terbatas. Kemudian pada sensor daun, keunggulannya adalah cepat serta non-destruktif, namun membutuhkan saturasi yang tinggi. Kemudian pada sensor kanopi, membutuhkan cakupan yang lebih luas serta hasil yang lebih akurat, namun harga yang digunakan masih mahal dan kondisi lingkungan sangat berpengaruh. Kemudian ada penggunaan drone dengan keunggulan data itu membutuhkan resolusi yang tinggi dan juga efisien pada lahan yang luas. Kekurangannya adalah harga yang masih mahal serta membutuhkan analisis lebih lanjut. Dan pada metode GIS, keunggulannya adalah hasilnya yaitu presisi yang lebih tinggi dan juga
hal ini mengakibatkan mengurangi penggunaan pupuk gitu ya. Kekurangannya adalah membutuhkan software yang canggih. Terakhir adalah pemulihan DSSAT atau STIX. Pengulangnya adalah analisisnya berupa prediktif untuk mengoptimalisasi nitrogen. Kekurangannya yaitu membutuhkan data yang lebih berkualitas atau lebih detail. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang analisis kuantitatif yang telah kami diskusikan. Terdapat beberapa manfaat pengetahuan dan pengelolaan nitrogen. Yang pertama, pemantauan dan pengelolaan nitrogen berbasis sensor secara real-time efektif meningkatkan efisiensi penggunaan dari nitrogen. Nah, berdasarkan pengamatan, indikator status nutrisi nitrogen pada tanaman dengan indeks vegetasi dari citra satelit memiliki hubungan yang positif. Maka, teknologi ini membantu petani dalam meningkatkan efisiensi dari pemupukan. Kemudian dapat dilihat pada grafik berikut ini, perlakuan N180 menghasilkan gabah tertinggi. Lalu hasil panen dari perlakuan LCC dan Green Seeker secara statistik ini hampir setara dengan N180. Nah, jadi hasil panen perlakuan LCC dan Green Seeker ini meningkat masing-masing 45% dan 37% dibandingkan dosis pupuk yang direkomendasikan. Nah, maka pemantauan status hidrogen dan penyesuaian pemberian pupuk ini dapat meningkatkan produktivitas dari tanaman. Selanjutnya terdapat data hasil panen gabah. Nah, hasil eksperimen ini menunjukkan metode penggunaan nitrogen berbasis sensor CSPNM lebih unggul dibandingkan metode tradisional. Dapat dilihat keunggulannya adalah meningkatkan hasil panen, kemudian mengurangi kehilangan nitrogen, dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satu penerapan LCC secara langsung dalam bentuk aplikasi adalah Canopeo, sebuah aplikasi analisis berbasis smartphone yang dapat mendeteksi jumlah nitrogen dalam tanaman menggunakan citra yang diambil dari atas permukaan tanaman dan memiliki akurasi tinggi lebih dari 98%. Nah, menurut kami aplikasi seperti Canopeo ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa? Karena biaya penggunaannya yang sangat murah. Canopeo hanya butuh subskripsi dan jika misalkan diterapkan di Indonesia dan diadopsi oleh pemerintah dapat digunakan secara gratis misalkan. Sangat mudah digunakan, jadi dengan instruksi yang sederhana petani dapat menerapkan aplikasi ini dan mendapatkan hasil yang sesuai dan hanya perlu gawai pintar dan koneksi internet yang mayoritas petani sepertinya punya.